Dari Pekalongan, Jawa Tengah, di mana seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 2 bulan hingga tewas. Mirisnya pemirsa, alasan pelaku tega membunuh bayinya ini hanya karena dianggap membawa sial. NF disebut menganiaya anaknya dengan cara dicekik, dipukul di bagian dada hingga bayinya mengalami copot sendi lengan. Saat mengetahui bayinya dianiaya, ibu korban sempat membawa bayi yang berinisial MZA ini ke puskesmas. Namun sayang, nyawa bayi malang ini tidak tertolong lantaran mengalami sejumlah luka lebam di tubuhnya. Menurut Kepala Desa Mejasem, berdasarkan laporan yang ia terima, pelaku awalnya diminta untuk menjaga bayinya di rumah, sebab istri dan ibu mertuanya hendak menghadiri hajatan di rumah tetangga. Saat dalam perjalanan pulang usai dari hajatan, keduanya sempat berpapasan dengan pelaku. Kepada istri dan ibu mertuanya itu, pelaku menyebut hendak membeli plastik untuk membungkus tempe, lalu pergi dengan langkah terburu-buru. Sampainya di rumah, istri pelaku kaget setelah mendapati bayinya telah dianiaya. Setelah mendapat laporan, polisi lantas mengamankan pelaku. Keluarga korban pun berharap bahwa pelaku dijatuhi hukuman setimpal. Saya nggak terima sebagai keluarga saya. Itu keponakan saya, Pak. Tolonglah, Pak. Seadil-adilnya. Tahu pertama dari mana, Pak? Saya kurang tahu, Pak. Tadi saya bawa rombongan. Kasih tahu itu hanya di HP. Katanya orang tuanya nyekik anaknya. Nanti berdarah, Pak, ininya, Pak. Ininya. Mohon, Pak, yang setimpal-timpalnya saya nggak terima, Pak. Bener. Biar tahu rasa di hukuman penjara, Pak. Biar tahu. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan motif penganiayaan pelaku kepada bayinya yang masih berusia 2 bulan hingga tewas, kita akan berbincang dengan Wakapolres Pekalongan, ada Kompol Khalid Mawardi. Selamat siang, Pak Khalid. Pak Khalid. Selamat siang. Ya, Bapak, kami hendak mengkonfirmasi terlebih dahulu, benarkah Pak bahwa motif pelaku tega menganiaya bayinya hanya karena dianggap membawa sial, atau mungkin ada motif lain di balik itu, Pak Khalid? Dari pemeriksaan sementara bahwa untuk motif masih kami gali yang sesungguhnya, namun didapat informasi sementara hanya karena si ayah ini yang melakukan perbuatan tersebut merasa jengkel terhadap istrinya karena memang ada beberapa kali bertengkar, begitu Ibu. Alasannya adalah karena jengkel dan juga bertengkar dengan istrinya, artinya bukan karena membawa sial dari anak itu sendiri, Pak Khalid. Sementara belum ada seperti itu, Ya. tapi kalau kita runut dari keterangan seperti itu karena ada rasa jengkel terhadap ibunya, karena beberapa kali bertengkar permasalahan ekonomi gitu. Pak Khalid, kalau saat kejadian pelaku ini hanya berdua saja dengan bayinya atau sebetulnya ada pihak lain juga atau mungkin ada saksi di rumah, Pak Khalid? Jadi pada saat kejadian memang si anak ditinggal di rumah oleh ibunya dan di rumah hanya ada dengan ayahnya yang diduga sebagai pelaku saat ini, begitu. Lantas siapa yang menjadi saksi dari penganiayaan? Kemudian apakah sudah diperiksa juga siapa saja, Pak Khalid? Jadi sudah ada, kita minta keterangan terhadap 3 saksi, 1 pelapor, ibunya, kemudian nenek yang pada saat kejadian juga pergi dengan ibunya untuk kondangan hajatan di tetangganya, kemudian 1 tetangganya yang mengantarkan, memeriksakan si anak ke puskesmas. Demikian, Bu. Pak Khalid, apakah ada keterangan juga dari istri pelaku ataupun ibu korban begitu? Apakah juga ada kecenderungan bahwa pelaku ini memiliki perilaku temperamen begitu sehingga melakukan aksi tersebut? Sangat miris ini, Pak Khalid. Jadi sampai saat ini menurut keterangan si ibu bahwa untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya, si bapak yang sebagai pelaku ini selama ini belum pernah, ya. Jadi mungkin hanya bertengkar saja, tidak pernah melakukan kekerasan
yang sifatnya KDRT. Jadi ya bertengkar lah, gitu Ibu. Oke, baik. Ini pertama kalinya pelaku melakukan aksinya terhadap anaknya begitu, akan tapi tidak ada KDRT. Dan yang terakhir Pak Khalid, berapa lama pelaku mendapatkan hukuman? Hukuman apa yang didapatkan Pak Khalid? Jadi terhadap pelaku ini terancam dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dirubah menjadi Undang-Undang junto pasal 76 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2000. Baik. Ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih atas informasi Anda, Wakapolres Pekalongan, Kompol Khalid Mawardi, sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang.